Hingga nanti mendekati formasi pukul 18 kita sudah berada dalam program acara kesayangan kita semua, Talk Show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan kali ini narasumber kita adalah Ustazah Ummi Salama. Dan kembali kita sapa dulu untuk Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah di sore ini Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, dan juga semoga rekan semua yang sedang mendengarkan juga sehat walafiat ya Ustazah. Amin ya Allah. Dan di sini tema kita apa ini Ustazah? Peristiwa yang terjadi di bulan Syawal. Oke. Karena masih suasana bulan Syawal. Betul sekali ya, ini tepatnya 19 Syawal ya Ustazah. Baiklah, kalau begitu rekan tema kita adalah peristiwa penting yang terjadi di bulan Syawal. Wajib ini rekan untuk simak apa saja sih peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Syawal ini. Baiklah, kepada Ustazah dipersilahkan Ustazah. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sitta min syawalin kana kasyamin dahri. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan mengucapkan puji dan syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga sampai sore ini dalam suasana Idul Fitri, alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah di hampir-hampir di penghujung bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan yang ke-10 dalam penanggalan kalender Hijriah. Kehadiran bulan Syawal ini selalu dinanti-nanti oleh umat Islam. Penetapan awal bulan ini menjadi perhatian kaum muslimin karena 1 Syawal umat Islam merayakan Idul Fitri, yaitu hari kemenangan setelah menunaikan ibadah puasa
selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, sebutan bulan Ramadan, yaitu sudah kita lalui hampir 20 hari yang lewat ya, karena sekarang kita sudah memasuki 19 Syawal. Ya, maaf 19 Syawal. Kita sudah melewati bulan Ramadan. Secara bahasa, Syawal ini berasal dari kata syala yang berarti naik atau meninggi. Pada bulan ini, kedudukan dan derajat kaum muslimin meninggi di mata Allah Subhanahu wa taala karena telah menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Setelah menempuh ujian selama 1 bulan, umat Islam diharapkan bisa mempertahankan nilai-nilai amaliyah yang telah dilakukan pada bulan Ramadan hingga datang bulan Ramadan berikutnya. Syawal bermakna sebagai bulan peningkatan ibadah dan amal saleh. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, bulan Syawal memiliki keistimewaan tersendiri dengan melakukan ataupun melaksanakan ibadah sunnah, yaitu ibadah sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal yang mempunyai keutamaan yang sangat besar. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dan meneruskannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, berarti ia telah berpuasa 1 tahun penuh. Jadi keutamaan ataupun keistimewaan fadilah daripada puasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan berarti sama pahalanya seperti berpuasa 1 tahun penuh. Bulan Syawal ini juga dikenal banyak peristiwa-peristiwa yang bersejarah yang terjadi di bulan ini. Peristiwa ini setidaknya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, peristiwa perang. Yang kedua, peristiwa pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah peristiwa sejarah perjuangan dan penyebaran agama Islam. Lantas apa saja kejadian-kejadian yang bersejarah yang terjadi di bulan Syawal itu? Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Syawal, yang dalam hal ini adalah yang menyangkut dengan masalah peperangan, yaitu terjadinya Perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi di bulan Syawal. Kenapa? Karena peperangan ini terjadi karena para tokoh Quraisy yang tidak terbunuh pada Perang Badar bersepakat untuk membalas dendam orang-orang terbunuh di Perang Badar. Mereka ingin membentuk pasukan besar guna menghadapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dukungan dari seluruh kafilah yang ada di kota Makkah, yaitu di bawah komando kafilah Abu Sufyan. Keinginan ini akhirnya disetujui oleh seluruh kaum Quraisy dengan didukung oleh unsur-unsur
yang dikenal dengan nama Al-Ahabish. Siapa itu? Suku-suku lain di sekitar Makkah yang terikat dengan perjanjian dengan suku Quraisy. Mereka bahkan mengerahkan kaum wanita untuk mencegah larinya para tentara dari medan perang apabila kaum muslimin melancarkan serangan kepada mereka. Kaum Quraisy keluar meninggalkan Makkah dengan 3.000 tentara. Setelah mendengar kabar tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya. Dalam musyawarah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada mereka antara keluar menjemput musuh di luar kota Madinah ataukah bertahan di dalam kota Madinah. Jika musuh datang menyerang kota Madinah, barulah kaum muslimin menghadapi mereka dalam kota. Dari kalangan orang tua, yang termasuk dalam hal ini Abdullah bin Ubay, memilih tawaran yang kedua, yaitu tetap bertahan di kota Madinah. Sedangkan sebagian besar dari para sahabat yang tidak berkesempatan ikut perang Badar berkeinginan menghadapi musuh di luar kota Madinah. Dan mereka pun berkata, "Ya Rasulullah, akhriji bina'i ila a'da'ina la yarawna anna janabanna anhum wa du'ufna." Wahai ya Rasulullah, bawalah kami keluar menghadapi musuh kita agar mereka tidak menganggap kita takut dan tidak mampu menghadapi mereka. Golongan ini terus mendesak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mau melakukan perang di luar Madinah sampai akhirnya beliau menyetujui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian masuk ke rumahnya lalu mengenakan baju perang dan mengambil senjatanya. Melihat ini, orang-orang yang mendesak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyesal karena mereka telah memaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sesuatu yang tidak diingininya. Sehingga mereka berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Istakhrnaka ya Rasulullah, walam yakul lana zalika fa in syi'ta faq'ud." Ya Rasulullah, kami tadi telah mendesak Rasulullah untuk keluar, padahal tidak selayaknya kami berbuat demikian. Karena itu, jika Anda suka, duduk sajalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak pantas bagi seorang nabi apabila telah memakai pakaian perangnya untuk meletakkan kembali sebelum berperang. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar dari Madinah bersama 1.000 orang pasukan menuju Uhud yang berketepatan pada tanggal 7 di bulan Syawal. Nah, inilah salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Syawal, yaitu pada tanggal 7 bulan Syawal. Ketika di tengah perjalanan antara Madinah dan Uhud, Abdullah bin Ubay bersama sepertiga pasukan yang umumnya terdiri dari pendukungnya melakukan disersi dan kembali pulang dengan alasan yang dikemukakannya itu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyetujui pendapatku, bahkan menyetujui pendapat anak-anak dan orang awam. Kami tidak tahu apa kami harus membunuh diri kami sendiri.
Dalam hal ini pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Abdullah bin Haram berusaha mencegah mereka dan memperingatkan mereka agar tidak mengkhianati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka menolak. Bahkan tokoh mereka menjawab, seandainya kami tahu akan terjadi peperangan, niscaya kami tidak akan mengikuti kalian. Dalam hal ini, Bukhari meriwayatkan bahwa kaum muslimin berselisih pendapat mengenai tindakan itu. Sebagian mengatakan kita perangi mereka, sedangkan sebagian yang lain mengatakan biarkanlah mereka. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengenai hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lakum minal munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahtadu man adallallah wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Maka kamu menjadi dua golongan dalam hal menghadapi orang-orang munafik. Padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu ingin memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah? Siapapun yang disesatkan oleh Allah, sekali-kali kamu tidak mungkin mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Dalam hal ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 88. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, perang Uhud ini memberi banyak pelajaran penting kepada kita kaum muslimin pada setiap masa. Semua peristiwa yang telah terdahulu seolah-olah menjadi pelajaran yang bersifat operasional, mengajarkan kepada kaum muslimin cara mencapai kemenangan dalam pertempuran musuh serta cara menghindari kegagalan dan kekalahan. Dalam peperangan ini tampak pula prinsip yang selalu dipegang teguh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bermusyawarah dalam satu masalah. Hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah bersama para sahabatnya dalam setiap urusan. Wasyawirhum fil amri. Akan tetapi di sini bisa kita mencatat satu hal yang tidak kita dapati pada musyawarah menjelang perang Badar, yaitu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mencabut kembali persetujuannya atas usulan para sahabat yang menghendaki agar peperangan dilakukan di luar kota Madinah. Setelah beliau memakai baju perang dan mengambil persiapan perangnya, sekalipun mereka menyatakan penyesalan mereka dan menarik kembali usulan mereka itu, mereka juga pada saat itu mengharapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tinggal saja di Madinah jika beliau berpendapat demikian. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Yang kedua, dalam peperangan ini kaum munafik menunjukkan sikap mereka yang asli. Sikap mereka ini mengandung banyak hikmah dan tujuan. Di antara yang terpenting ialah wujud penyapuan bersihan unsur-unsur munafik dalam kaum mukmin. Selain itu, sikap kaum munafik tersebut memberikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin untuk menghadapi masa-masa mendatang. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dalam peperangan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau meminta bantuan kepada orang-orang non-muslim.
kendati pun jumlah kaum muslimin masih sedikit. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la nastanshiru bi ahli syirki ala ahlil syarki. Kami tidak akan pernah meminta bantuan kepada orang-orang musyrik untuk menghadapi orang-orang musyrik. Kemudian hal yang perlu kita renungkan ialah fenomena yang terjadi di perang Uhud ini. Fenomena ini oleh para musuh Islam dianalisis sebagai bukti bahwa bangsa Arab sejak dulu selalu hidup di dalam situasi peperangan dan pertempuran, sehingga mereka orang Arab tumbuh dalam suasana dan nuansa. Karena itu mereka tua ataupun muda memandang peperangan sebagai sesuatu yang tidak perlu ditakutkan. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, inilah salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Syawal, yaitu perang Uhud. Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan, dan rekan Raw tentunya masih bersama dengan Eno dan juga Ustazah Ummi Salamah. Dan kembali Eno ingatkan untuk tema kita di sore hari ini adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Syawal, karena bertepatan ini masih bulan Syawal ya. Dan tadi rekan Raw sudah disampaikan oleh Ustazah salah satu peristiwa penting yaitu terjadinya perang Uhud ya Ustazah. Ya. Dan selanjutnya peristiwa apa lagi nih Ustazah? Ya. Terima kasih. Pendengar Raw FM kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun peristiwa yang kedua yang terjadi di bulan Syawal, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke negeri Taif. Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Taif. Selama 9 tahun sejak kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di kota Makkah. Namun sangat sedikit yang menerima ajakan beliau, kecuali orang-orang yang sejak awal telah masuk Islam ataupun yang mula-mula masuk Islam dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Selain mereka ada orang yang belum masuk Islam tetapi siap membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebanyakan orang-orang kafir Makkah selalu menyakiti dan mempermainkan beliau dan para sahabat beliau, termasuk paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, termasuk orang yang belum memeluk agama Islam, namun sangat mencintai Nabi Muhammad. Ia akan melakukan apa saja yang dapat menolong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada tahun ke-10 kenabiannya, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir semakin berkesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke negeri Taif. Di sana ada suatu kabilah yang bernama Saqif yang sangat banyak anggotanya. Beliau berpendapat jika mereka masuk ataupun memeluk agama Islam, kaum muslimin akan terbebas dari siksaan orang-orang kafir tersebut dan menjadikan kota ini sebagai pusat penyebaran agama Islam. Setibanya di Taif, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menemui 3 orang tokoh masyarakat dan berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah dan mengajak mereka agar membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun
mereka bukan saja menolak, bahkan sebagai bangsa Arab yang terkenal dengan adatnya yang sangat menghormati, itu pun tidak mereka lakukan. Bahkan mereka menjawab dengan terang-terangan dan menerima beliau dengan sikap yang sangat buruk. Mereka menunjukkan perasaan tidak suka dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya beliau berharap agar kedatangan beliau kepada tokoh masyarakat itu akan disambut dengan baik dan sopan. Ternyata sebaliknya, di antara mereka ada yang berkata, "Wahai, kamukah orang yang dipilih Allah sebagai nabinya?" Yang lain berkata, "Tidak adakah orang selain kamu yang lebih pantas dipilih Allah sebagai nabi?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau berbicara denganmu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu itu tidak akan mendatangkan bencana. Dan jika kamu berbohong, aku tidak ingin berbicara dengan orang seperti itu." Setelah itu, dengan perasaan kecewa terhadap mereka, Nabi Muhammad SAW berharap dapat berbicara dengan orang-orang selain mereka. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, inilah sifat Nabi Muhammad yang selalu bersungguh-sungguh, teguh pendirian, dan tidak mudah putus asa. Ternyata tidak seorang pun di antara mereka yang bersedia menerima beliau. Bahkan mereka membentak beliau dengan berkata, "Keluar kamu dari kampung ini, pergilah kemana saja yang kamu sukai." Ketika itu Nabi Muhammad SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap akan meninggalkan mereka. Mereka pun menyuruh anak-anak kota tersebut mengikuti Nabi Muhammad, lalu mengganggu, mencaci, serta melemparinya dengan batu, sehingga sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti ini, Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Taif. Harapan Nabi Muhammad untuk mengembangkan ajaran Islam di Taif sia-sia. Mereka menolak, bahkan mengganggu, mencaci, dan melempari Nabi Muhammad dengan batu, sehingga sandal ataupun dalam satu riwayat kaki Nabi Muhammad berlumuran darah. Inilah peristiwa yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengembangkan ajaran Islam, yang dalam hal ini terjadi di bulan Syawal. Maka dalam keadaan seperti ini Nabi Muhammad pun meninggalkan kota Taif. Ketika pulang, beliau menjumpai sebuah tempat yang dianggap aman dari kejahatan mereka. Dan Rasulullah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kepadamulah kuadukan lemahnya kekuatanku, kurangnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang Maha Rahim dari sekalian Rahim, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang merasa lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau berikan segala urusanku? Tiada keberatan bagiku, asalkan Engkau ya Allah tidak marah kepadaku. Lindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik di dunia dan akhirat. Dari turunnya murkamu kepadaku, atau turunnya ketidakridhoanmu kepadaku,
Jauhkanlah murkamu hingga engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu. La haula wala quwata illa billah. Tapi dengan sifat Nabi Muhammad yang rendah hati dan tawaduk, tidak membalas perlakuan orang-orang Taif yang sampai mereka melempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bahkan bukan hanya membalas, tapi bahkan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku yang mereka tidak mengetahui. Kalau kita perhatikan, kita renung-renungkan peristiwa yang terjadi di negeri Taif ini ketika Rasulullah mengembangkan ajaran agama Islam. Nabi Muhammad tidak membalas cacian, tidak membalas gangguan, tidak membalas apapun yang diberikan orang-orang Taif kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mendoakan kaumnya yang tidak mengetahui, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah petunjuk kepada mereka, kepada kaumku yang tidak mengetahui. Demikianlah pendengar Raw FM, akhlak Nabi Muhammad yang mulia, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika kita ditimpa sedikit kesulitan atau celaan, bagaimanakah tindakan kita apabila hal ini terjadi kepada kita? Kita ditimpa oleh kesulitan dan celaan. Tentu pada umumnya kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Tapi Rasulullah tidak. Nah, itulah akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, sambil terus mengaku bahwa kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dengan pengakuan itu seharusnya segala tingkah laku kita mengakui beliau. Jika mendapat kesulitan dari orang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendoakan keburukan dan tidak pernah berkeinginan untuk menuntut balas. Peristiwa ini yang terjadi di bulan Syawal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk menyiarkan ajaran Islam ke negeri Taif, tapi bukan yang diharapkan yang terjadi. Malah orang-orang Taif mencerca, mencaci maki Nabi Muhammad, bahkan melemparinya dengan batu. Namun demikian, Nabi Muhammad tidak membalas dengan lemparan, tidak membalas dengan cacian, tidak membalas dengan gangguan, dan tidak membalas dengan kata-kata apapun yang menjadi caci maki dari orang-orang Taif. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan 105 Raw FM Your Lifestyle, dan rekan Raw memasuki sesi terakhir kita di sini di talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, dan masih bersama kita narasumber kita ada Ummi Salamah ya. Dan di sini kembali mengingatkan rekan Raw, tema kita adalah peristiwa penting yang terjadi di bulan Syawal, dan sudah disampaikan tadi ada perang Uhud, perjalanan Nabi ke negeri Taif ataupun dakwah Nabi ya. Dan yang terakhir apa ini saja boleh disampaikan? Iya, terima kasih. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun peristiwa yang terjadi di bulan Syawal ini adalah yang menyangkut dengan masalah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, dan pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah. Pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha terjadi di Makkah, yaitu sebelum hijrah pada bulan Syawal tahun
ke-10 kenabian Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha masih berumur 6 tahun. Jadi peristiwa pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah terjadi di bulan Syawal. Pada umumnya kita pun umat Muhammad di bulan Syawal ini memang banyak pernikahan. Mungkin inilah satu peristiwa yang penting, sejarah yang penting bagi umat Islam. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dalam budaya Arab sangat dikenal bahwa pernikahan pada bulan Syawal adalah pernikahan yang tidak diberkahi. Itulah budaya orang Arab. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa pernikahanku terjadi pada bulan Syawal. Aisyah radhiyallahu anha adalah putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq sedang tidak berada di rumah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menikahi Aisyah, ketika Abu Bakar datang, berita tersebut disampaikan kepada Abu Bakar. Dan apa jawab Abu Bakar? Jawab Abu Bakar bahwa Aisyah adalah keponakannya sendiri. Bagaimana dapat dinikahi? Kemudian Khawlah radhiyallahu anhu kemudian menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan semuanya. Apa jawab Rasulullah? Hai anak saudaraku se-Islam, putrinya boleh dinikahi olehku. Maka Khawlah segera kembali ke rumah Abu Bakar dan memberitahukan jawaban Rasulullah. Beberapa saat kemudian Abu Bakar memberi jawaban agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang sendirian. Selanjutnya Rasulullah pun hadir dan lalu menikahi Aisyah radhiyallahu anha, yaitu berketepatan pada bulan Syawal. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Ummu Salamah, yaitu berketepatan pula pada bulan Syawal. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Salamah radhiyallahu anha, adalah anak perempuan dari Abu Umayyah yang sebelumnya telah menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu Abu Salamah, yang namanya aslinya adalah Abdullah bin Abdul Asad. Inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi yang penting kita maknai, yang kita penting kita resapi, kita renungkan di bulan Syawal ini. Banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Syawal ini, tapi karena waktu yang membatasi kita, dalam hal ini ada 3 peristiwa yang sangat penting di bulan Syawal ini yang telah kami sampaikan tadi. Yang pertama yaitu masalah yang berhubungan dengan peperangan, yaitu yang terjadi perang Uhud. Kemudian masalah penyampaian ataupun dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah mencoba untuk menyiarkan ajaran Islam ke negeri Taif, namun orang-orang Taif tidak menerima Nabi Muhammad untuk menyebarkan ajaran Islam di negeri Taif. Malah sebaliknya, mereka mencaci, mencerca, dan bahkan melempari Nabi Muhammad sehingga kakinya berdarah. Terjadi pada bulan Syawal. Kemudian pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah dan Ummu Salamah terjadi di bulan Syawal. Pendengar Raw FM, banyak lagi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Syawal. Tapi karena waktu yang membatasi kita, maka dalam hal ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa keistimewaan ataupun keutamaan di bulan Syawal ini adalah, yang tidak kalah pentingnya adalah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Itu sama pahalanya seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Selain daripada ibadah sunnah,
banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Syawal ini. Di antaranya seperti yang saya sampaikan tadi, terjadinya perang Uhud, kemudian Nabi Muhammad SAW berdakwah ke negeri Taif, dan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah dan Ummu Salamah. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini, karena masih dalam suasana Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kami dari Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan dan tetap jaya di Kota Padang Sidimpuan. Kenapa? Karena penyuluh agama Islam luar biasa, karena biasa di luar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Raw, sekian dulu untuk ceramah singkat kita di sore hari ini. Dan kepada Ustazah, terima kasih karena sudah memberikan wawasan yang sangat luar biasa. Dan rekan Raw, semoga puasa yang sudah disampaikan oleh Ustazah bisa kita amalkan. Dan ini rekan Raw bisa terjawab ya pertanyaan yang mungkin muncul dari rekan Raw, kenapa setelah bulan Ramadan banyak yang menikah ini Ustazah. Dan terima kasih juga untuk rekan Raw semua yang sudah mendengarkan kita. Dan akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.